Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, guys. Untuk kali ini saya akan menjelaskan bagian-bagian dan fungsi-fungsi di ruang kemudi mobil untuk kalian yang ingin belajar menyetir mobil ya. Jangan sampai salah megang apalagi salah pencet, guys. Oke? Karena ini menyangkut keselamatan kita di jalan. Untuk bagian yang pertama ada kemudi atau setir ini ya. Kalau di motor itu setang lah ya, kalian juga pasti tahu ya, guys. Ini kemudi. Untuk sistem kemudi di mobil itu ada yang masih manual atau belum, power steering. Dan kalau mobil-mobil sekarang rata-rata udah power steering. Nah, teknologi power steering itu selain untuk membuat enteng putaran kemudi, itu juga buat berfungsi untuk seberapa sih putaran kemudi ini ya, untuk menggerakkan ban pada saat kita membelok itu ya. Jadi untuk mobil yang udah power steering itu kita putar sedikit si setir ini, roda udah lebih bergerak lebih daripada mobil yang belum power steering. Oke, itu keunggulan yang dari power steering. Untuk kali ini gue pakai mobil tua, guys, belum power steering ya. Selanjutnya ini ada kontak, guys. Kontak juga ada beberapa bagiannya. Untuk pertama itu look ya, bisa dilihat look ini diposisikan pada saat mobil parkir. Kita posisikan kontak di posisi look, itu akan mengunci stang atau kunci setir ya. Jadi si setir nggak bisa gerak gitu. Kayak kunci stang di motor lah. Itu fungsinya dari look. Putar satu kali itu ada di ya, ini ACC di tulisannya itu ACC ya. Fungsinya pada saat mobil di kontak posisi ini tuh audio ya, variasi seperti audio lah, utamanya audio itu akan nyala ya, akan nyala itu. Jadi posisi mobil mesin mati pun kita bisa musikan gitu kan, atau pada saat mobil dimatikan itu audio nggak langsung mati, itu bisa merusak juga ya, merusak perangkat audionya. Selanjutnya kita putar satu kali lagi itu di posisi on. Posisi on ini namanya ya, posisi on itu engine siap start ya, kurang lebih seperti itulah bahasanya ya, apa ya, engine siap start gitu aja. Pada saat posisi kontak di on, biasanya indikator di dashboard itu udah langsung nyala. Dan selanjutnya itu starter. Udah, kita tinggal goyangkan aja ke sini, itu start, ntar juga balik sendiri ya. Itu kita menstarter mobil ya, menyalakan mesin mobil. Itu ntar akan balik ke posisi on lagi sendirinya, itu cuma starter doang ya. Kalau di motor kan dipencet tombolnya gitu ya. Itu untuk kontak. Oke, untuk ini di dashboardnya ya, speedo ya. Tadi berhubungan dengan kontak tadi. Kalau kontak di on, indikator-indikator di speedo ini, bagian speedo ini akan nyala. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Ini untuk mobil yang sangat simple, belum ada sensor ya, seperti sensor pintu, seatbelt, dan yang lain-lain. Seperti halnya mobil yang masih keluaran terbaru gitu, sensornya akan banyak, guys, di sinilah, di mana aja gitulah ya. Kalau ini cuma ada 3 ini ya, saya terangkan. Ini yang paling atas itu untuk indikator handrem. Ini tandanya handrem kita masih di posisi ngerem ya gitu. Ntar kalau handremnya udah dilepas, ini akan mati dengan sendirinya. Dan di bawahnya ada oli. Jadi untuk kalau indikator ini pada saat kontak on tidak menyala, kita harus patut untuk mau ngecek oli mesin kita. Ini takutnya kekeringan ya, habis gitu kan. Di bawahnya ada aki. Ini aki. Kalau tidak nyala itu berarti akinya tekor gitu, guys ya. Ya, cuma ada 3 ini. Ini bensin, maaf, ini temperatur ya, RPM. Ini bensin. Speedo ini kecepatan. Dan ini indikator saya tambahan, ini variasi aja ya. Variasi yang berfungsi, oke. Jadi bukan variasi yang mubazir gitulah ya. Ini untuk indikator voltmeter untuk ketegangan setrum aki ya. Jadi ini di 11, voltmeternya di angka 11. Normalnya sih harus di 12, 13 gitu ya. Tapi ini masih aman. Mobil saya ini 3 silinder ya, guys. Jadi
walaupun ini di angka 9 juga masih kuat starter. Tapi kalau mobil-mobil yang normalnya ya harus minimal 12 13 gitu ya. Kalau terlalu banyak juga nggak boleh. Terus ini ada, nah ini sen ya, sen. Jadi lampu sen di sini. Untuk ini fungsinya hazard sen 2 ini ya. Dan perlu diketahui ini fungsinya bukan untuk kalau kita mau jalan lurus. Banyak kan ya guys yang pengendara gitu di perempatan mau lurus nih, sepertinya dia menyalakan sen 2 ini. Itu menurut saya lucu guys ya. Fungsinya ini untuk keadaan darurat. Nah ini di depan kita ada hal yang darurat, atau mobil kita mengalami trouble di jalan ya, kan darurat ini dinyalakan gitu. Orang lain akan ngerti kalau kita lagi darurat gitu ya. Oke, di sini ada ini untuk indikator lampu jarak jauh tuh nyala ya. Jarak jauh aja. Selanjutnya ada tuas di bagian kanan setir ya. Jadi ini fungsinya untuk bagian perlampuan. Oke guys, perlampuan ya, untuk lampu-lampu lah gitu. Ini untuk lampu, ini diputar ya, putar sekali itu lampu senja akan menyala. Lampu senja nyala, diputar lagi, itu lampu utama kita akan menyala. Dan untuk lampu dim jarak jauh itu, kalau cuma ngedim doang kita angkat aja ke atas, itu akan ngedim. Kalau jarak jauhnya kita pakai agak lama, itu kita tinggal turunin aja guys, turunin, udah otomatis jarak jauh yang kita pakai ya. Oke, untuk kita gerakan ke depan itu lampu sen kiri akan nyala ya. Gampang ini, kalau sambil megang setir pakai jari aja, kita putar setir ke kiri. Nah pada saat setir kita balikan ke kanan itu, kalau yang normal itu akan otomatis balik, nggak perlu kita dorong gitu, dia akan otomatis balik lagi. Itu emang fungsinya seperti itu kalau yang masih normal. Kalau yang udah nggak normal ya kita tinggal balikan aja pakai tangan gitu ya. Dan untuk ke sen kanannya ke belakang, gitu. Seperti halnya sen kiri juga, dia akan balik pas setir dibalikan lagi ke kiri setelah belok ke kanan. Oke, itu kuas yang di sebelah kanan. Ada juga tuas yang di sebelah kiri. Tuas yang ada di sebelah kiri kemudi ya. Ini fungsinya untuk wiper sih, utamanya buat wiper aja ya. Ada 3 titik sesuai kecepatan wiper ya. Ini kita gerakan 1 kali ke belakang, itu wiper akan bergerak yang paling lambat itu. Yang gerak berapa detik, berhenti baru gerak lagi gitu ya. Itu untuk cuaca hujan ringan atau gerimis itu ya, yang dipakai seperti itu. Terus selanjutnya ke belakang lagi itu untuk kecepatan normal ya, hujan sedang lah ya. Sekali lagi ke belakang itu yang sangat kenceng, hujan yang intensitasnya kenceng. Jadi wiper itu pergerakannya paling cepat ini ya. Selain untuk wiper juga untuk ada semprotan airnya, ini kita tinggal gerakan ke atas, itu ada semprotan air di depan itu buat membersihin kaca mobil. Biasanya kalau hujan-hujan gitu kaca akan kena cipratan dari mobil depannya gitu ya, kaca akan kotor. Kita tinggal semprot aja pakai air yang tentunya udah diisi ya di penampungan air yang ada di depan itu. Dia akan menyemprot, terus disapu sama wiper, itu akan bersih. Oke guys, biasanya kalau mobil-mobil yang sekarang kan ada yang wiper di belakang, itu paling ada di sinilah, tinggal diputar terus kita gerakan, itu yang muter akan wiper belakang. Oke, kalau ini cuma wiper depan aja. Selanjutnya ada pedal. Ini untuk pedal mobil manual ya, ada 3. Yang paling kiri itu kopling, tengah itu rem, dan yang paling kanan itu gas ya. Kalau mobil matic biasanya ada 2, cuma rem sama gas. Tapi pedal remnya biasanya itu lebih panjang ya, biar gampang nginjeknya. Selanjutnya ini ada tuas persneleng untuk mobil manual ya. Untuk mobil matic pun ada tuas persnelengnya, cuma dia bukan seperti ini pemetaannya. Ini ada gigi-gigi ya, 1 sampai 5 terus mundur ya. Mobil matic pun ada, cuma untuk kali ini saya akan meng-share yang mobil manual aja ya dulu. Oke,
Ini di sini ditulis 1, di belakangnya ada 2, 3, 4, 5 dan R. R itu atret atau mundur, untuk gigi mundur ya guys. Nah sistemnya ini seperti ini, ada petanya. Jadi kalau untuk gigi 1 ini posisi tuas otomatis kan ada di tengah, kita tarik ke kiri, set, masukkan ke depan, itu kan masuk 1 untuk angkatan itu ya guys. Pertama jalan itu harus 1. Jangan lupa diinjek koplingnya sambil memasukkan. Nanti kalau nggak diinjek koplingnya itu akan mempengaruhi sistem transmisi dan akan rontok ya guys. Itu biasanya kerusakan sistem transmisi itu gara-garanya itu lupa injek kopling. Jadi, untuk 1 kita geser kiri terus ke depan. Nah untuk 2-nya kita dari 1 itu mundur sambil ditahan di posisi kiri ya. Karena kalau nggak ditahan dia akan balik ke tengah, akan balik ke sini, itu netral ya. Sambil ditahan posisi di kiri, langsung tarik ke 2. Oke. Dan untuk kita masukkan ketiga ini lebih mudah ya, kita tinggal dorong aja nyampe ke tengah, set, nggak usah ditahan di posisi kiri, dia otomatis akan balik ke tengah, tinggal dorong aja ke depan, itu akan masuk gigi 3. Dan seperti itu seterusnya ya, 4, 5 ya. Di sini ada pemetaannya. Prosnelung biasanya ada handrem. Handrem ini fungsinya untuk pada saat mobil terparkir tidak ngegelundung ya, itu buat pengaman mobil kita biar nggak ngelundung. Ini ada tombolnya, tinggal kita pencet itu ya. Ini kan posisi rem nih, kita pencet turunin bawah, dia akan ngebuka remnya ya. Kalau saat kita mau ngerem tinggal tarik aja ke atas, nah sampai bunyi krek gitu, otomatis mobil udah rem aman gitu ya, nggak bakal ngegelundung kalau yang masih normal tentunya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk kesempatan kali ini guys. Bila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa dukungannya untuk supaya channel ini tetap bisa memberikan manfaat-manfaat untuk semua. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.